Seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan karena kita masih muda, kita seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Apa yang kita kerjakan seringkali dinilai sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang hanya memberi dampak sedikit saja di dalam kehidupan umat manusia. Mungkin ada orang-orang dewasa yang secara tidak langsung mengatakan seperti ini. Aduh, kamu ini ngapain sih melakukan hal ini dan hal itu? Itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dasar kamu kekanak-kanakan. Teman-teman,
Apa perasaan kita ketika kita mendengar atau ketika kita dianggap hanya melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang mungkin dianggap tidak ada manfaatnya? Bukankah kita akan merasa sedih, teman-teman? Tapi mari kita sama-sama melihat ada satu berita sukacita yang seharusnya bisa mendrive kita, mendorong kita, bukan untuk berkecil hati, tetapi untuk melakukan sesuatu yang unpredictable karena kita tidak melakukannya sendiri dan kita bukan melakukan hal yang sia-sia. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang bermain saham, mungkin ada di antara kita yang bermain atau berusaha berdagang kecil-kecilan. Tapi mari kita sama-sama lihat bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita bukan hanya untuk mencari sesuatu untuk masa depan kita saja, tetapi mari kita melihat bahwa apa yang kita lakukan bisa atau berdampak pada kekekalan. Hal apakah itu? Teman-teman, dari Markus 4 ayat 30 sampai 34 yang baru saja kita baca dan renungkan, mengajak kita anak-anak muda untuk melihat kesempatan untuk melakukan suatu perkara yang besar. Bukan hal-hal aneh, bukan pemberontakan, bukan hal di mana kita dituntut untuk menghasilkan uang yang banyak. Tetapi yang mau Tuhan Yesus ajak kita lakukan bersama dengan Dia adalah memberitakan firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang menabur biji sesawi yang dikatakan dengan sangat jelas ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada ukuran-ukuran yang lain, biji-biji yang lain. Teman-teman, ketika berbicara ukuran yang sangat kecil, Tuhan Yesus langsung menunjukkan bahwa ada sebuah pohon yang tumbuh dari biji yang sangat kecil ini, bahkan tanaman atau pohon yang dipakai sebagai ilustrasi adalah tanaman atau pohon yang bisa dipakai sebagai sebuah perlindungan bagi burung-burung. Teman-teman, apa sih maunya Tuhan Yesus waktu Dia menceritakan perumpamaan ini? Dia ingin mengajak kita untuk melihat seperti ini. Tidak pernah ada hal yang sia-sia, tidak pernah ada hal yang terlalu kecil, tidak pernah ada hal yang tidak berguna atau tidak memberi dampak yang besar ketika kita melakukan pemberitaan firman Tuhan. Ketika kita menaburkan biji sesawi, ketika kita diajak untuk memberitakan kabar baik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umat manusia, maka pemberitaan itu bukanlah pemberitaan yang cuman sementara, tidak memberi manfaat, atau kalau mau dibilang hanya berdampak kecil. Tuhan Yesus men-encourage kita, mendorong kita sebagai anak-anak muda untuk melihat bahwa ketika engkau memberitakan firman Tuhan, meskipun itu kelihatannya sangat sederhana hanya dengan mengatakan Jesus love you, atau mungkin kita bisa mengatakan Tuhan mati untuk engkau dan saya, atau ketika kita melakukan yang namanya teladan kehidupan karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang dilihat oleh orang itu menjadi sesuatu yang berdampak sangat besar. Teman-teman, waktu berbicara ukuran sayuran atau tanaman yang besar itu yang ada di dalam kebun, maka ukurannya itu adalah 10-12 kaki. Dan biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil tetapi memiliki pertumbuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi ini adalah sebuah mujizat yang dikerjakan oleh Dia. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, jangan pernah lupa kuasa Tuhan nyata di dalam pemberitaan itu. Ketika kita memberitakan Injil, maka kita percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang akan membuat benih firman itu tertanam di dalam hati orang yang mendengarnya dan memberikan pertumbuhan. Pertanyaannya, seberapa kita melihat pemberitaan firman sebagai sesuatu yang esensial dalam hidup kita? Seberapa pentingnya gospel itu, kebenaran firman Tuhan, kabar baik bahwa Tuhan mengasihi engkau dan saya, itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita? Seberapa pentingkah
gospel di dalam kehidupan kita, merubah kehidupan kita, sehingga ketika ada orang yang melihat kehidupan kita, melihat teladan hidup kita, mereka bisa melihat akan karya Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan engkau dan saya. Teman-teman, tidak ada pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan kabar baik yang terlalu kecil, yang tidak akan memberikan dampak apapun. Jangan pernah lupa, firman Tuhan, kabar baik, Yesus mengasihi engkau dan saya adalah firman yang hidup, firman yang akan mengusik kehidupan kita, firman yang akan menggelisahkan hati orang-orang yang saat ini belum mengenal. Mari kita sama-sama melihat secara khusus di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Adakah gospel itu memberikan dampak dalam kehidupan kita? Adakah kabar baik Yesus mengasihi engkau dan saya nyata di dalam perkataan kita, sehingga orang yang melihat bisa melihat akan kasih Tuhan yang begitu ajaib? Mari kita sama-sama mengambil waktu, kita tenang di hadapan Tuhan, kita refleksikan hal ini.